Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai materinya dan substansi judulnya adalah Al-Jamaah Al-Islamiyah dulu, kini, dan yang akan datang. Ini saya appreciate yang memberi ide, memberi judul untuk didiskusikan siang ini, luar biasa ini. Yang perlu saya sampaikan adalah, perlu diketahui, saya tidak lagi mundur pada saat bagaimana NII di bawah kepemimpinan Pak Kartosuryo dulu, tetapi saya memulai dari terbentuknya degradasi antara NII itu terbelah jadi 3. Salah satunya komponennya itu adalah membelah diri oleh Abdullah Syungkar waktu itu, membuat komunitas tepatnya tahun 1993, itu di Negeri Sembilan, kalau nggak salah, itu berkumpul di sana. Pada saat bersamaan juga, banyak juga orang-orang NII yang waktu itu sedang melakukan pelatihan militer di Afghanistan. Camp Mujahidin Afghanistan, bukan di camp Taliban, bukan. Camp Mujahidin di Afghanistan. Ini juga harus berangkat dari awal, ini juga harus pijakan awal ini harus jelas dan benar, karena kalau camp Taliban ini nanti dampaknya sangat luas. Jadi mereka banyak regenerasi di sana. Di sana ada 2 tempat di Afgan itu, di camp Mujahidin Afghanistan, kemudian yang satu lagi di camp Torm, itu juga camp militer, pelatihan militer di sana. Berangkat dari sana 1993 itu bukan dideklarasikan, tetapi satu perkumpulan untuk membentuk organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah. Kemudian tahun 1996, tanggal 30 Mei kalau nggak salah ya, itu oleh Majelis Qiyadah dibentuk. Namanya Majelis Qiyadah Markaziyah. Tahun 1996, itulah dibentuknya Al-Jamaah Islamiyah dengan landasan PUBG. Jadi PUBG pertama itu 1996 itu sudah mulai diimplementasikan. Nah, di dalam PUBG, perlu saya sampaikan juga, karena judulnya ini adalah Jamaah Islamiyah dulu, sekarang, dan yang akan datang. Saya akan ngupas dulu bagaimana profiling JI awalnya, sampai saya narasikan sampai 2008. Karena konsep implementasi PUBG itu dipegang teguh oleh Jamaah Islamiyah ini sejak tahun itu sampai 2008, pasca penangkapan pimpinan JI adalah Ustadz Syahroni alias Mbazar Kasih. Nah, di dalam PUBG itu juga dijelaskan pointer-pointernya yang harus dilaksanakan oleh Jamaah Islamiyah itu adalah ada tataran awal itu terhadap regenerasi JI itu adalah memperkuat ideologinya dengan 10 prinsip. Itu yang disebut adalah usulul manhaj al-haraki lil iqamaddin. Ini adalah konsep dasar yang ada di dalam PUBG. Kemudian setelah itu dia naik, harus berpikir berorientasi kepada strategi pergerakan JI. Apa itu yang disebut al-manhaj al-haraki lil iqamaddin? Ini adalah strategi PUBG. Setelah itu masuk ke tataran teknis. Di sana ada bagaimana operasional, kemudian bentuk jaringan operasional, diklatnya bagaimana, regenerasinya bagaimana. Itu yang disebut adalah al-manhaj al-amali lil iqamaddin. Itu sudah dikonsep oleh tokoh-tokoh JI waktu itu. Kemudian setelah itu masuk ke tataran membangun bagan struktur yang kuat. An-Nidhamul Asy-Syaisi. Ini adalah
ketentuan membuat ADART-nya. Setelah itu adalah operasi di lapangan. Opsional di lapangan ini ada 20 kegiatan JI. Dan semua tahapan ini harus dilakukan menurut syar'i ya. Jadi 20 kegiatan JI ini harus diimplementasikan oleh semua anggota Jamaah Islamiyah. Ini konsep dasar PUBG. Sehingga dalam implementasinya pergerakan ops di lapangan, kita lihat produk dari kegiatan yang luar biasa oleh kelompok JI itu sangat-sangat dahsyat kita melihat. Nah, itu dari sisi strategi, dia punya dasar PUBG. Kemudian bagaimana melihat Al-Jamaah Al-Islamiyah ini, saya mohon maaf tidak membuat slide karena ini sifatnya adalah diskusi. Jadi kalau dulu kondisinya itu memperkuat organisasi, kemudian sumber pendanaan. Konsep DI perkembangan dulu sumber pendanaan ini hanya dua. Satu supporting dari Al-Qaeda, kemudian kegiatan FAI. Kita lihat waktu itu setiap akan terjadi satu kegiatan teror di Indonesia, entah itu membuat bom, kerusakan dan sebagainya, itu beberapa bulan atau beberapa sebelum kejadian itu banyak kejadian perampokan toko emas, kemudian perampokan bank, itu yang disebut mereka FAI. Kemudian salah satunya supporting dari Al-Qaeda. Kita tahu beberapa kali Hambali ke Indonesia dalam rangka membawa dana itu. Jelas. Dan waktu itu tidak ada supporting dana dari jamaah di internal. Karena kita tahu mereka sudah menggunakan PUBG. Kemudian yang kedua, selain sumber dana, target sasaran. Kelompok JI, angkatan pertama, kelompok JI yang saya kategorikan adalah dulu, targetnya adalah orang asing, terutama Amerika, dan kelompok Yahudi. Keras dengan mereka. Setiap ada orang asing, di mana tentu faktanya sudah kita lihat bom Bali, bagaimana dia nyari target-target. Bagaimana kedutaan Amerika, bagaimana konsulat pada saat itu tokoh-tokoh ekonomi kumpul di Marriott, Ritz-Carlton. Pada saat itu ada pertemuan global, dia melakukan teror di sana. Memang targetnya adalah orang asing. Dari tiga komponen ini bergerak. Saya langsung pada saat dilakukannya penangkapan kelompok JI 2008, tokohnya adalah pimpinan JI Ustaz Sahroni. Nah, begitu tahun 2008 ada kekosongan. Diangkatlah oleh para sesepuh. Kalau mereka nyampaikan kepada kita itu adalah pini sepuh. Kumpul, mengangkatlah para Wijayanto. Dengan diangkatnya para Wijayanto, era saat ini, 2008 sampai 2000, sampai hari ini, pergerakan JI mentransformasi dirinya dengan strategi yang disebut ada 3 strategi. Strategi yang pertama adalah strategi tamkin, yang kedua ada strategi tastos. Tastos ini singkatan dari Total Amniah System dan Total Operational System. Ide ini dari para Wijayanto. Kemudian yang ketiga adalah dia menggunakan strategi jihad global. Ya. Oke, yang tadi JI dulu ada satu yang ketinggalan, saya ingat. Sumber daya manusia JI, camp-camp JI itu ada 2 di Afgan, 3 di Moro, di Filipina, itu adalah di Camp Udaibiyah, terus ada 2 lagi, kemudian 2 lagi di dalam negeri, di Ambon dan di Poso. Ini pusat-pusat pelatihan JI. Kemudian hari ini, dan era sekarang yang saya maksud adalah dengan kepemimpinan para Wijayanto, itu dia membuat strategi baru yang tadi saya sampaikan. Sehingga pergerakannya termasuk sumber pendanaan dan sebagainya, untuk saat ini, dulu sudah kita lewati, nah JI untuk saat ini, strategi yang dilakukan yang pertama, sumber pendanaan kita lihat. Sumber pendanaan yang pertama dari internal anggota, itu di
setiap anggota dikenakan beberapa persen untuk kegiatan supporting pendanaan. Kemudian dia membuat yayasan-yayasan yang notabene rekrutmen pendanaan untuk kepentingan jamaah. Ialah SO, kemudian BM Aba, One Care, Perisai, dan Hilal Amar. Ini semua adalah dibuat khusus untuk mensupport pendanaan. Kemudian target, jadi untuk era saat ini JI, target tidak lagi orang asing, tidak lagi orang Indonesia, tidak lagi Indonesia ini demokrasi, tidak. Selama orang Indonesia atau umat Islam yang ahlul kiblat atau masjid-masjid masih dibangun, tidak diperbolehkan untuk diperangi. Ini salah satunya. Dan targetnya mereka adalah target jihad global. Untuk di dalam negeri, maka kelompok JI semenjak kepemimpinan para Wijayanto ini belum pernah melakukan kegiatan produknya dalam bentuk teror dan sebagainya. Yang jelas-jelas terjadi ledakan atau membunuh dan sebagainya. Belum nampak. Dan temuan kita juga memang dia berorientasi kepada jihad global. Itu untuk era sekarang. Kemudian supporting dana semakin masif. Tahu dan kita banyak membaca supporting dana JI. Nah, persoalannya sekarang adalah transformasi JI saat ini apakah diimbangi dengan kebijakan-kebijakan nasional dalam hal ini penegakan hukum. Rupanya negara sudah membaca kondisi ini. Kita pelajari bagaimana perkembangan JI waktu lalu, sehingga hal-hal yang akan melakukan perbuatan pidana, kita melihat, kita kan kebijakan pidana, kita hanya menggunakan Undang-Undang 15 2003. Sehingga penekanan, pendekatan hukum terhadap kelompok JI tidak bisa kita sentuh. Ketika dia akan memulai merencanakan, tidak bisa. Nah, kita bersyukur negara melihat fenomena ini sehingga terbit Undang-Undang 5 2018. Setelah ada beberapa perbaikan di dalam pasal-pasal yang ada di peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal niat dan rencana perbuatan melawan hukum terhadap persiapan teror juga kita bisa melakukan penegakan hukum. Kita lihat saat ini, pasca kepemimpinan para Wijayanto, setelah bersamaan kita terganggu juga memang dengan munculnya kelompok JAD 2013-2014, sehingga kita bukan abai, tetapi kita menguatkan kegiatan intelijen guna untuk menguatkan perencanaan penegakan hukum. Sehingga pada tahun 2014, 2015 juga mulai kita tangkap salah satu pembuat persenjataan di Klaten, di Trucuk Solo. Kemudian bersamaan itu kita lakukan penangkapan yang supporting dan menyimpan beberapa senjata. Siono salah satunya, yang rame waktu itu 2016. Nah, itulah mulainya kita bongkar sehingga mengetahui strategi JI untuk era saat ini. Bagaimana dia mentransformasi dirinya dengan strategi tamkin, membuat organisasi ini ditarik oleh kelompok JI untuk masuk ke tataran-tataran organisasi terbuka. Nah, setelah puncaknya kemarin kita lakukan penegakan hukum terhadap Abu Rusdan, salah satu tokoh dan figur di kelompok JI. Secara umum peta JI sudah down, artinya tokoh-tokohnya sudah kita amankan. Perlu kita ketahui saat ini ada 6.000 sampai 7.000 anggota JI di seluruh Indonesia, yang notabene juga sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, mereka masih menerapkan PUBG, dan PUBG ini dimodifikasi oleh para Wijayanto, ditambah 3 strategi itu. Tetapi
semua masih tetap menggunakan PUBG hingga saat ini. Nah, bagaimana dengan kondisi ini, melihat kondisi ini, perkembangan JI berikutnya? Pendanaan sesuai dengan kebijakan hukum ini juga imbang. Artinya, sebelum mereka melakukan perbuatan hukum, kita juga sudah mengimbangi. Maka sekarang kita lihat, masif sekali kita lakukan penegakan hukum. Artinya, negara tidak ketinggalan, karena kita harus kejar. Berikutnya, bagaimana JI di masa yang akan datang? Kita melihat, sejak adanya kelompok JI yang melakukan teror di Indonesia, sampai hari ini, kita sudah menangkap dan memproses hukum sebanyak 876 dari kelompok JI. Kalau secara keseluruhan, dari mulai tahun 2000 awal bom Bali 1, itu sampai hari ini ada 2.914, yang sudah kita lakukan penegakan hukum. Dan ini dari semua kelompok. Saya perlu sebutkan di sini juga, ini juga salah satu sebagai tambahan, ada di sana kelompok JI, ada kelompok NII yang belum berbaiat kemana-mana, tetapi langsung bergabung menjalankan kegiatan terornya. Ada sebagian yang lahir dari kelompok MMI, JAT, JAD, Hasmi, kemudian Po Abu Uswa, MIT, MIB, MAT, JAK, kemudian ada Khataib Aliman, Fah, Fikroh Abu Hamzah, kemudian Taliban Malayi yang kita tangkap pasca peledakan bom masjid di Cirebon dulu, ada 42 kita tangkap kelompok Taliban Malayi. Nah, ini dari rangkaian semua yang kita lakukan penangkapan, paling banyak adalah data di kami paling banyak itu adalah kelompok JI, ada 876. Puncaknya kemarin menangkap ada Abu Rusdan. Nah, dengan kondisi ini, dengan kondisi organisasi, kalau kita lihat, kita petakan, organisasi JI, kalau kita mematahkan JI, rekan-rekan sekalian, saya melihat dari sisi penegakan hukum, karena saya masih ada di institusi penegakan hukum, sehingga saya memandangnya dari sisi keamanan negara, bagaimana pendekatan penegakan hukum. Bukan bagaimana melihat konspirasi dan sebagainya, tidak. Ada satu hal yang menarik, karena kita tahu organisasi kita lakukan pendekatan. Kemudian salah satu faktor JI masih hidup dan berjalan organisasi ini, yang pertama adalah dari sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini juga sudah saya rencanakan untuk masuk di OTT, artinya salah satu organisasi yang kegiatan teror. Kemudian yang belum bisa kita masuk ke sana adalah regenerasi. Ada beberapa kelompok JI semacam sekolahan ya di seluruh Indonesia ini ada. Kurang lebih ada 67 kalau nggak salah, itu sumber SDM-nya ada di sana. Untuk JI sekarang kita tahu sebelum melakukan jihad global, dia melakukan kegiatan pelatihan di sasana-sasana yang dibentuk. Nah, 10 besar terbaik akan dikirim untuk jihad global ke Syria, ke Afgan, dan sebagainya. Nah, bagaimana ke depan JI? Nah, salah satunya adalah mereka tetap memproduksi regenerasi. Mereka meregenerasi terus-menerus. Dan kegiatannya terus berjalan terus, dan ini perlu intervensi. Undang-undang sudah jelas di sana. Inilah yang menguntungkan bahwa kita bisa segera mengambil langkah sebelum mereka berbuat. Saya kira itu.